Ini adalah smartwatch DT36 dari DT Number One. Jam ini memiliki beberapa fitur yang bahkan tidak dimiliki oleh smartwatch 1 jutaan dari merek terkenal. Harga jam ini 300 ribuan dan saya dapat dari banggood.com, link pembelian ada di deskripsi video. Langsung saja kita bahas kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Yang pertama, harganya murah. Untuk harga segini kita sudah dapat jam dengan layar bagus. Ini perbandingannya dengan Amazfit GTS yang harganya 1,7 jutaan. Apa kamu bisa bedakan mana yang DT36 dan mana yang GTS? Kamu bisa bandingkan juga kualitas layar DT36 terlihat masih bagus kan, masih oke lah, nggak kalah. Kalau kamu belum tahu yang mana GTS dan yang mana DT36, maka saya infokan yang sebelah kanan adalah Amazfit GTS. Jadi kalau kamu tujuannya beli smartwatch cuma untuk gaya-gayaan doang, maka sebenarnya beli DT36 juga cukup sih. Lebih detail soal layar nanti dibahas di bagian desain. Ada kalkulator. Saya bingung kenapa fitur sederhana ini tidak ada di beberapa smartwatch merek terkenal dengan harga yang lebih mahal. Untuk notifikasi kita bisa pilih suara, getaran saja, getaran plus suara, dan getaran dulu baru suara. Ini berguna bagi sobat yang alergi dengan getaran, jadi bisa pakai notifikasi suara saja. Sementara kalau smartwatch merek terkenal biasanya hanya ada pilihan getaran saja tanpa ada pilihan suara. Hanya saja notifikasi getaran dari DT36 tidak terlalu kencang. Masih terasa kalau jam dipakai dengan cukup rapat dan kita tidak banyak gerakan atau aktivitas. Tapi kalau lagi naik motor, getarannya tidak terlalu terasa. Untuk volume suara ringtone-nya setara dengan sekitar 75% suara ringtone ponsel, jadi termasuk kencang. Ini contoh perbandingan suaranya. Fitur sedentary reminder memang umum terdapat di smartband atau smartwatch. Tapi yang saya suka di DT36 adalah kita bisa atur langsung waktunya di jam mulai dari 30 sampai 300 menit. Jadi kita nggak perlu buka aplikasi di ponsel sama sekali. Fungsi fitur ini adalah untuk pengingat kalau kita terlalu lama duduk. Berguna untuk kamu yang kerja kantoran atau yang lama di depan komputer. Kita dapat membalas pesan SMS dengan beberapa template atau pola yang ada. Sayangnya kita tidak bisa tambahkan atau rubah pesan balasannya dan juga ini hanya untuk balas SMS saja. Tidak bisa untuk balas pesan WhatsApp atau aplikasi lainnya, khusus SMS saja. DT36 tidak perlu terkoneksi ke ponsel untuk bisa digunakan. Memang smartwatch lain biasanya juga bisa, tapi kelebihan DT36 adalah kita bisa atur jam dan tanggal tanpa harus melakukan sinkronisasi dengan jam di ponsel. Jadi benar-benar mandiri. Ini adalah kelebihan yang sepertinya belum tersedia untuk smartwatch dari merek terkenal di harga 1 jutaan sekalipun, yaitu jam ini bisa dipakai untuk bicara seperti Power Ranger. Ranger hijau lumut harap laporkan situasi terkini. Situasi aman bos, cuma agak krimis-krimis aja. Ini menggunakan DT36, jarak antara jam dengan mulut kurang lebih 1 jengkal atau 20 cm. Untuk kualitas mic dan speaker dari jam ini, kalau menurut saya sih termasuk lumayan ya. Ada 3 cara untuk memulai panggilan. Yang pertama, seperti yang baru ditunjukkan, yaitu melalui histori panggilan telepon. Untuk cara kedua adalah dengan ketik langsung nomor teleponnya. Selamat datang di Caroline, Customer Care Telkomsel. For service in English. Sedangkan cara ketiga adalah melalui daftar kontak yang disinkronisasi dengan handphone. Tapi anehnya untuk kontak yang memiliki nomor WA tidak bisa ditampilkan di jam ini. Entah hanya saya saja atau memang bug dari jam ini. DT36 tidak memiliki slot SIM card, jadi panggilan telepon adalah melalui koneksi Bluetooth ponsel. Baru saja kita bahas 7 kelebihan DT36. Sebelum kita bahas fitur lainnya, mari kita bahas desainnya sebentar. DT36 masuk dalam kategori ukuran sedang, tidak terlalu besar maupun kecil. Cocok digunakan untuk ukuran rata-rata orang Asia. Untuk wanita pun saya rasa masih bisa. Bandingkan saja ukuran lock to lock dengan lebar pergelangan tangan. Keseluruhan bodi jam ini terbuat dari plastik dengan kualitas yang termasuk baik menurut saya. Walau kalau dilihat lebih detail masih ada sedikit jejak dari molding atau cetakannya di bagian ini. Tapi nggak terlalu jelas kelihatan kok, jangan khawatir. Di bagian belakang ada sensor detak jantung yang nanti kita bandingkan akurasinya dengan alat kesehatan dan juga sensor ECG serta lubang speaker. Kaca depan model 2,5D jadi terlihat elegan dan bezelnya pun tidak terlalu tebal, cakep lah.
Ada satu tombol yang berfungsi untuk mati nyalakan layar atau kembali ke muka saat di dalam menu. Memiliki rating IP67, jadi tahan terhadap percikan dan hujan, tapi tidak bisa untuk berenang. Walau saya lihat di channel YouTube Gadget, dia lakukan waterproof test dengan direndam dalam air selama 30 menit dan jam terlihat baik-baik saja. Kacanya sendiri dilapisi oleofobik, jadi tidak gampang kotor. Sobat bisa perhatikan tetesan air seperti di atas daun talas dan tidak mau menempel di layar. Tingkat kecerahan layar cukup baik walau belum AMOLED. Di luar ruangan masih bisa terlihat cukup jelas. Ada 4 tingkat kecerahan, tapi tidak ada fitur auto brightness. Layar bisa menyala maksimum 15 detik dan tidak ada fitur always on. Kita bisa aktifkan fitur wake up gesture atau raise to wake langsung di jam untuk menyalakan layar dengan gerakan tangan. Talinya lembut jadi nyaman dipakai. Model pengunci talinya adalah jenis snap-on. Ukuran talinya 20 mm dan model biasa, jadi kamu sangat gampang untuk cari spare part talinya. Untuk beratnya ringan, hanya 37 gram. Sekarang mari kita bahas fitur lainnya. Sebelum dapat menggunakan fitur notifikasi, kita perlu install aplikasi Fando. Lakukan pairing dan atur mau terima notifikasi dari aplikasi apa saja. Dapat menampilkan sekitar 250 karakter termasuk spasi dalam satu pesan teks. Tidak bisa menampilkan foto apalagi video. Ada musik controller, kita bisa play dan pause, atur volume, dan pilih lagu sebelum dan sesudahnya di aplikasi musik atau video di ponsel. Judul lagu juga bisa terbaca. DT36 tidak bisa simpan file musik langsung di jamnya, jadi hanya untuk kontrol saja. Fitur shutter kamera hanya berfungsi dengan aplikasi kamera di Fando. Jadi kita tidak bisa kontrol aplikasi kamera bawaan ponsel atau buatan pihak ketiga. Ada alarm yang bisa diatur langsung di jam. Kita bisa atur alarm pakai suara, getaran, atau keduanya. Bisa simpan sampai 5 alarm, jadi bisa berguna untuk mengingatkan sholat 5 waktu bagi teman-teman muslim. Kalender, ini fitur sederhana tapi cukup berguna untuk melihat tanggal bulan selanjutnya atau sebelumnya. Fitur ini untuk mengaktifkan ringtone ponsel, berguna untuk menemukan lokasi ponsel kalau lupa taruh di mana. Berfungsi selama ponsel terkoneksi dengan Bluetooth jam, jadi kalau Bluetooth mati, fitur ini tidak berguna. Sekarang mari kita bahas fitur kesehatannya. Untuk fitur olahraga, hanya ada pilihan menu lari, tidak ada pilihan olahraga lainnya. Data yang ditampilkan ada kalori, jarak, SPM ini adalah steps per menit atau jumlah langkah dalam 1 menit, kecepatan, ini estimasi dari banyaknya langkah, bukan dari GPS karena jam ini nggak ada GPS-nya. Dan kalau kita geser ada data detak jantung. Bisa di pause. Dan setelah selesai kita bisa pilih mau simpan atau hapus. Untuk histori latihan bisa dilihat langsung di jam atau melalui aplikasi Fando di ponsel. Untuk akurasi steps termasuk lumayan. Saya sudah membandingkan dengan perhitungan steps pakai manual counter beberapa kali. Dari 1000 langkah terdapat perbedaan 20-30 langkah. Terdengar banyak, tapi sebenarnya kalau dihitung pakai persentase, akurasinya masih di atas 90%. Sedangkan untuk akurasi sensor detak jantungnya termasuk baik. Ini perbandingan dengan alat kesehatan. Sedangkan ini perbandingan dengan Huawei Watch Fit yang menurut saya akurasi detak jantungnya akurat. Kita tukar posisi kiri dan kanan jam. Bisa terlihat hasilnya ada perbedaan 1-2 detak jantung, tapi menurut saya ini masih wajar karena kita pasangnya juga di tangan yang berbeda. Hanya saja untuk deteksi detak jantungnya tidak bisa menyala 24 jam, jadi harus start manual untuk mulai deteksi heart rate. Yang keren dari jam ini ada fitur ECG atau electrocardiogram. Bisa dilihat di bagian belakang jam ada 2 metal yang mungkin fungsinya adalah untuk ECG. Hasil laporan ECG bisa dilihat di aplikasi Fando, tapi karena saya tidak punya alat medis untuk ECG, jadi saya tidak bisa pastikan laporan ini valid atau tidak atau hanya variasi atau hiasan saja. Sebelum menggunakan fitur blood pressure atau tekanan darah, kita perlu lakukan kalibrasi dulu. Caranya tes dulu pakai alat kesehatan, kalau nggak punya bisa cek di puskesmas. Setelah itu masukkan data hasil pengetesan di aplikasi Fando. Ini adalah hasil pengetesan jika dibandingkan dengan alat kesehatan.
Hasilnya terlihat mirip, tapi apakah ini karena baru saja dikalibrasi? Oleh karena itu saya lakukan pengetesan lagi beberapa kali setelah olahraga ringan untuk menaikkan tekanan darah dan ini hasilnya. Bisa terlihat hasil di jam juga ikut naik tapi jumlahnya cukup berbeda dengan alat kesehatan. Kesimpulannya untuk fitur blood pressure lebih ke estimasi tapi tidak bisa dijadikan sebagai data kesehatan. Dan ini perbandingan fitur blood oxygen atau SpO2 jika dibandingkan dengan Huawei Watch Fit. Ada juga fitur sleep monitor tapi hasilnya kurang akurat. Kalau aplikasi Fando di ponsel selain untuk atur notifikasi, secara garis besar fungsinya hanya untuk melihat laporan latihan, steps, ECG dan sebagainya tanpa ada fitur tambahan lainnya kecuali shutter kamera. Sekarang kita bahas kelemahannya, yaitu daya tahan baterainya. Jam ini pakai prosesor MTK 2502 yang memang terkenal boros. Jika jam terkoneksi ke ponsel atau Bluetooth aktif, jika dicas jam 6 pagi, maka baterai habis sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Pengaturan brightness di level 3 dan layar menyala selama 5 detik. Tapi jika dipakai untuk Bluetooth call, maka akan lebih cepat habis lagi. Tapi setidaknya masih bisa dipakai saat jam aktif lah. Tapi kalau kita matikan Bluetooth di jam, maka daya tahan baterai bisa lebih lama, bisa 1,5 harian. Untuk fitur battery saver di jam ini, fungsinya hanya untuk atur tingkat kecerahan layar di tingkat 1 tanpa merubah pengaturan lainnya. Ini lumayan untuk menambah standby beberapa jam. Untuk model chargernya adalah model docking tanpa magnet. Kekurangan kedua adalah kita tidak bisa tambahkan watch face, dan hanya ada 6 pilihan seperti terlihat di layar. Kesimpulan, kalau kamu lagi cari jam untuk merekam aktivitas olahraga, saya rasa DT36 kurang cocok karena fitur olahraganya terbatas. Tapi kalau lagi cari smartwatch yang bisa Bluetooth call, layar bagus, dan tampilan cukup keren atau sekedar untuk menambah aksen atau aksesoris penampilan, maka DT36 bisa jadi pilihan. Demikian video kali ini, semoga bisa berguna untuk seseorang dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton.